Halo teman-teman. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai aturan Markovnikov yang berlaku pada reaksi adisi hidrogen halida pada alkena yang tidak simetris. Jadi teman-teman, disimak terus. Nah teman-teman, jika suatu alkena yang tidak simetris, misalnya pada senyawa stirena yang ada di depan teman-teman, mengapa saya mengatakan tidak simetris? Karena di bagian kiri dari karbon rangkap 2 karbon itu tidak sama dengan yang ada di kanan. Di sini cuma ada 2 hidrogen, sedangkan di sini ada fenil dan 1 hidrogen. Itu tidak sama dengan yang ada di kanan. Nah, jadi ketika stirena direaksikan dengan hidrogen bromida, maka akan ada terjadi 2 kemungkinan produk, yaitu 2 bromoetil benzen dan 1 bromoetil benzen. Nah, manakah produk yang akan dihasilkan atau manakah produk yang lebih melimpah dibanding dengan yang lain? Nah, dalam suatu reaksi adisi elektrofilik, hidrogen halida yang dapat menghasilkan 2 produk, biasanya 1 produk itu lebih melimpah dibanding produk yang lain. Nah, untuk mengetahui mana produk yang lebih melimpah dibanding yang lain, itu ada aturan mengenai itu, yaitu aturan Markovnikov yang diprakarsa oleh Vladimir Markovnikov, seorang ahli kimia Rusia pada tahun 1869, merumuskan suatu aturan di mana dalam reaksi adisi elektrofilik hidrogen halida terhadap alkena yang tidak simetris, maka protonnya atau H+-nya akan masuk ke karbon yang lebih banyak mengikat hidrogen. Jadi hidrogen ini akan masuk ke salah satu karbon yang lebih banyak mengikat hidrogen. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, contoh yang mudah di sini adalah isobutena atau 2-metil-prop-1-ena. Nah, ketika suatu isobutena atau 2-metil-prop-1-ena ini direaksikan dengan hidrogen bromida, menurut aturan Markovnikov, hidrogen ini akan masuk ke salah satu karbonnya, di mana karbonnya hidrogennya akan masuk ke karbon yang lebih banyak mengikat hidrogen. Di sini karbonnya ini mengikat 2 hidrogen, sedangkan di kiri ini cuma ada 1. Di kiri ini sudah tidak ada hidrogen. Berarti hidrogen ini akan masuk ke karbon yang ada di bagian kanan, menghasilkan suatu karbokation. Ini adalah karbokation. Ini ya, ini adalah karbokation. Nah, di sini sudah ada 3 hidrogen. Hidrogen salah satunya dari hidrogen bromida tadi. Nah, kemudian ion brom ini akan masuk ke karbokation. Karena ion ini adalah nukleofilik yang lemah, sedangkan karbokation adalah elektrofilik. Nah, di mana karbokation ini adalah spesies yang tidak stabil dan lebih mudah bereaksi dengan basa apapun, biar lemah ataupun yang kuat. Nah, ketika Br ini masuk, ion Br ini masuk, itu akan menghasilkan produk 2-bromo 2-metil propana atau biasa disebut terbutil bromida. Jadi Br ini masuk ke karbon yang bermuatan positif, menghasilkan terbutil bromida. Ini sesuai dengan aturan Markovnikov. Nah, jika kita tidak melakukan ini dengan aturan Markovnikov, akan dihasilkan 1 bromo 2-metil propana, di mana hidrogennya akan masuk ke karbon yang kurang hidrogennya. Nah, ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi ya. Jadi lebih disukai ketika hidrogen ini akan terikat ke karbon yang banyak mengikat hidrogen. Jadi lebih mengikuti aturan Markovnikov untuk alkena yang tidak simetris. Untuk alkena yang simetris itu bisa terserah mau masuk di mana karena dia simetris sama. Jadi tidak melalui jalur yang di bawah ini ya. Nah, untuk mengetahui mengapa Markovnikov mengatakan seperti itu, merumuskan seperti itu. Nah, ingat aturan Markovnikov ini itu merumuskan aturan Markovnikov ini itu berdasarkan pengamatan eksperimen. Gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah mengapa Markovnikov merumuskan seperti itu. Nah, untuk menjawab itu kita harus mempelajari mekanismenya.
yaitu melihat zat antaranya. Nah, karena ada dua kemungkinan tadi, nah, hidrogen ini, proton ini akan masuk ke salah satu karbon. Kita coba ke karbon yang di bagian kiri dulu. Jadi proton ini akan terikat ke karbon yang ada di bagian kiri. Nah, kalau kita lihat ketika hidrogen ini akan masuk di bagian kiri, karbon yang ada di kiri sini, maka akan menghasilkan suatu muatan parsial positif pada karbon yang ada di bagian kanan. Ini ya. Nah, hidrogen ini perlahan menghasilkan atau membentuk suatu ikatan, dan ikatan rangkap duanya ini kan perlahan hilang. Itu ya, menghasilkan parsial positif di bagian CH2 ini. Nah, ini adalah keadaan transisi. Nah, kemudian setelah itu, ketika hidrogen betul-betul terikat pada karbon yang ada di bagian kiri, maka akan menghasilkan suatu karbokation, di mana karbokation ini adalah karbokation yang primer, di mana kita tahu karbokation primer ini kurang stabil. Oke ya, karbokation primer itu kurang stabil dibanding yang lain. Nah, kalau kita lihat keadaan transisi berdasarkan aturan Markov-Nikov, hidrogen ini akan masuk ke karbon yang banyak mengikat hidrogen, maka akan menghasilkan keadaan transisi seperti ini, di mana hidrogennya akan perlahan membentuk ikatan dengan karbon, dan ikatan rangkapnya perlahan hilang, menghasilkan karbon yang parsial positif di bagian ini ya, menghasilkan suatu karbokation tersier. Ini adalah karbokation tersier, yaitu karbokation yang mengikat tiga karbon yang lain, maka ini disebut dengan karbokation tersier. Nah, yang kita tahu bahwa karbokation tersier ini itu lebih stabil dibanding dengan karbokation primer. Nah, inilah hal yang mendasari aturan Markov-Nikov bahwa karbokation tersier itu lebih stabil dibanding dengan karbokation sekunder, dan lebih stabil dibanding dengan karbokation primer. Jadi karbokation primer ini itu paling tidak stabil dibanding dengan sekunder, dan yang paling stabil adalah tersier. Ini lebih stabil ya dibanding dengan ini. Makanya lebih disukai aturan Markov-Nikov ini ya, yaitu hidrogennya akan masuk ke karbon yang sudah banyak mengikat hidrogen. Nah, beberapa contoh reaksi yang juga mengikuti aturan Markov-Nikov, contohnya prop 1Na ini, ketika direaksikan atau diadisikan dengan hidrogen klorida, maka hidrogen ini akan masuk ke karbon yang ada di bagian kanan, menghasilkan 2-kloropropana. Jadi bukan hidrogennya di sini ya, bukan. Jadi masuk ke sini mengikuti aturan Markov-Nikov. Contoh yang kedua adalah 2-metil but 2-ena. Ini ya, atau biasa disebut dengan 2-metil 2-butena. Tapi itu tidak lagi ya. 2-metil but 2-ena. Nah, ketika direaksikan dengan hidrogen bromida, maka akan sama dengan contoh yang tadi, yaitu akan menghasilkan suatu produk aturan Markov-Nikov, di mana hidrogen ini akan masuk ke karbon yang sudah banyak mengikat hidrogen. Di sini ada satu hidrogen, jadi di sini hidrogennya masuk. Kemudian di sini jadi karbokation, dan bromnya akan ion Br-nya akan masuk ke karbon yang ada di sini, menghasilkan 2-bromo 2-metilbutana. Dan yang terakhir adalah 1-metil sikloheks-1-ena. Ketika direaksikan dengan hidrogen iodida, maka sama, hidrogennya akan masuk ke karbon yang ada di sini karena terdapat satu hidrogen dan di sini tidak ada hidrogen, dan menghasilkan 1 iodo 1-metil sikloheksana. Jadi itulah penjelasan mengenai aturan Markov-Nikov ya teman-teman. Tentu teman-teman, kita kembali ke pertanyaan awal dari reaksi stirena dengan hidrogen bromida. Pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa hidrogen ini akan masuk ke karbon yang CH2 ini. Ya, berarti penil CH di sini C, kemudian CH3. Ini ya. Jadi produk yang akan dihasilkan berdasarkan aturan Markov-Nikov adalah 1 bromoetil benzen. Inilah yang produk lebih melimpah dibanding dengan 2 bromoetil benzen. Oke teman-teman, jadi itulah yang sempat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa cuci tangan dan jangan keluar rumah. Oke ya, semoga keadaan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sekian dari saya. See you teman-teman.